Haleluya ya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Ambil catatan dan Alkitab kita. Seharian ini ada pesan gembala. Jadi kalau Anda ketinggalan ibadah sebelumnya dan satu lagi setelah ini, maka dengarkan yang luput. Dicicil satu persatu, seminggu pasti kelar. Saya berikan judul, budaya kita yang harus berubah. Saya merasa ada sebuah rema yang saya harus berikan kepada jemaat hari ini. Bahwa ada hal-hal tertentu yang sifatnya kecil menurut kita. Tapi itu bisa menjadi penghalang kerajaan sorga dalam diri kita. Karena Tuhan ingin supaya hidup kita itu diberkati. Dan Tuhan juga rindu agar kita jadi berkat. Makanya itu ada budaya-budaya sebagai berikut ini harus diubah. Budaya minder, budaya telat, budaya sungkan sudah saya bahas. Nanti yang terakhir yang gak berterus terang. Tetapi mari kita sekarang kupas bersama budaya tunggu-tunggu. Ini kita banget ya. Jarang sekali di antara kita yang mau inisiatif. Selalu nunggu orang lain dulu, lihat dulu. Ternyata hal seperti itu bukan menanti-nanti Tuhan loh. Itu mengulur-ngulur waktu. Saya ajak kita buka sama-sama lewat sebuah cerita yang luar biasa kepahlawanan Yonatan. Yaitu di 1 Samuel pasal 14 ayat 1-15. Cukup panjang ayatnya. Saya bacakan dulu semua. Lalu nanti saya bahas satu persatu. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas, anak Eli imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sena. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan, di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat itu dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian berarti Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sebab pembawa senjatanya membunuh mereka sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Budaya tunggu-tunggu, kita banget. Ini budaya orang timur, budaya orang Indonesia. Tapi nggak tentu orang timur, orang Asia. Saya waktu suatu hari mengadakan konferensi di Taiwan, orang-orang Taiwan semuanya. Waktu itu menggunakan sebuah stadion besar, siang harinya malamnya KKR. Dalam salah satu sesi tersebut yang saya berkhotbah, saya berkata seperti ini, siapa di sini yang mau bersaksi? Hari sebelumnya itu terjadi sesuatu, jadi itu para pelayan-pelayan Tuhan itu saya kasih kesempatan untuk kesaksian. Kan itu konferensi kan untuk jemaat, malamnya untuk jiwa-jiwa baru.
Itu pun yang hadir ribuan, malamnya puluhan ribu. Saya tanya sama mereka, siapa di sini mau bersaksi? Tadi malam lihat apa aja? Karena mereka melihat banyak mujizat di stadion sana. Itu ya, saya belum selesai berkata, silakan maju baru silakan belum junya itu orang sudah. Anak-anak muda rame semuanya lari kanan lari kiri sampai panitia menahan. Bukan mereka tidak sopan, mereka itu inisiatifnya tinggi. Sampai ke kiri kanan ditahan, cukup. Saya cuma minta 10 orang yang maju 70. Itu masih terus maju. Nah kalau di Indonesia agak beda. Kalau saya lakukan itu misalkan di Indo. Biasanya nanti awal-awal siapa? Gak ada yang angkat tangan. Nanti terakhir setelah 5 orang bersaksi, sudah mau selesai tinggal 5 menit, 20 orang mau maju. Itu yang namanya budaya tunggu-tunggu. Saya tidak mengkritisi bangsa sendiri, tapi saya mengkritisi diri sendiri. Kita ini harus mau berubah soal begitu. Kalau kita tahu sesuatu itu dari Roh Kudus, kita harus maju dulu, jangan tunggu. Kalau kita merasakan damai sejahtera di hati kita, apalagi kalau hal itu alkitabiah, udah jangan noleh kiri kanan. Percuma kiri kanan mau lihat apa? Hanya ada pohon cemara. Maju saja. Saya rasa budaya itu membuat kita slow untuk bertumbuh, slow untuk berkembang. Bukan hanya sebagai bangsa dan negara, khususnya gereja. Gereja Indonesia, orang-orang Kristen Indonesia itu mau diberkati luar biasa. Tahun 2030 kita mengalami bonus demografi. Berarti yang di bawah umur 30 tahun anak-anak muda itu banyak banget. Korea hari ini angka kelahiran terendah di seluruh dunia. Jadi kita yang suka drama Korea, manis memang, tetapi sebenarnya negara ini kalau tidak segera mencetak baby, semua tidak mau nikah, semua hanya mau hidup bebas, tidak mau komitmen pada keluarga. Nanti suatu hari, 20 tahun lagi Korea sudah tua. Indonesia, beranak cuculah dan penuhilah bumi, haleluya. Loh ya amin, gak apa-apa, tepuk tangan juga boleh. Cuman gak boleh berhenti di situ. Lah kalau kita melahirkan generasi melempem juga percuma. Kalau kita sendiri melempem. Saya rasa orang Indo itu luar biasa. Jepang, kalau nggak hati-hati menjadi negara yang dying, aging, menua. Singapura susah banget suruh orang menikah. Anak-anak mudanya di sana pikirannya bebas. Indonesia itu luar biasa. Cuman luar biasa atau enggak tergantung 2030 sampai 2037. 7 tahun tersebut Indonesia akan menjadi negara yang paling bangkit. Atau Indonesia menjadi negara terpuruk karena kita kebanyakan orang nganggur yang nunggu-nunggu. Tidak berbuat sesuatu. Saya rasa kasihan kalau kita tidak segera bangun. Nah, ini tugas siapa? Pemerintah? Iya. Tapi terutama saya yakin ini tugas gereja. Karena ini mandat kita. People are our mission. Manusia adalah misi kita. Bukankah Yesus turun ke dunia untuk memenangkan dan menyelamatkan umat manusia? Saya percaya kalau sesuatu itu dari Tuhan, Anda gak usah lagi butuh peneguhan. Kalau itu damai sejahtera, tapi juga jangan ngawur ya. Iman itu berlandasan, iman itu bukanlah sesuatu yang kau imani. Iman itu terlebih dahulu firman. Sebelum kita cari iman di area abu-abu atau ambigu, cari iman untuk sesuatu yang jelas dulu. Firman Tuhan bilang apa? Kalau bicara tentang berbuat baik, saling dahululah. Dahulu mendahuluilah dalam berbuat baik. Saling dahulu mendahululah dalam mengampuni dan memberi hormat. Hendaklah yang seorang menganggap yang lainnya lebih berharga. Satu orang menghargai orang lain lebih dulu sebelum dia sendiri dihargai. Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita perlu melatih diri kita untuk inisiatif. Karena ada banyak hal yang Tuhan sediakan itu semi manual. Nggak otomatis diberikan. Diberikan dalam bentuk kunci. Tapi kalau Anda tidak menggunakan dan membukanya, pintu tertutup rapat. Padahal di balik itu ada berkat. Nah di sini kita memerlukan yang namanya langkah iman. Iman tanpa perbuatan dalam mati. Jangan sampai iman kita besar luar biasa, perbuatan kita kecil. Kita perlu punya inisiatif. Nah sekarang coba kita pelajari dari beberapa orang atau tokoh di pasal yang kita baca tadi.
termasuk Saul, tentara-tentaranya, dan Yonatan beserta dengan bujang pembawa senjatanya. Mari kita lihat ayat pertama. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, sama-sama punya bujang pembawa senjata. Jadi amunisi dan stafnya kurang lebih sama. Bapaknya Babe, di sini anaknya putra mahkota, sama-sama punya punggawa pembawa senjata. Tapi beda ternyata kelakuannya. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Oke, si anak punya pembawa senjata, tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Mari kita praktekkan iman yang tidak terlalu banyak berbicara. Di ibadah-ibadah sebelumnya saya bahas dari sisi yang lain. Bagaimana kita perlu menjadi orang yang menunjukkan performa, jangan banyak bicara. Yang penting tuh berbuah. Lihat ya, pohon yang nyanyi biasanya gak ada buahnya. Pohon Natal yang palsuan dibawa ke rumah lalu dikasih lampu-lampu itu. Tambah nyanyi dia, pohon terang, gak ada semangganya. Pohon yang diam-diam itu, pohon yang tidak terlalu banyak berbunyi itu biasanya yang banyak buahnya. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Gak usah kita tong kosong nyaring bunyinya. Yang penting inisiatif kita tinggi. Minta sama Tuhan supaya kita diberikan satu iman. Tuhan, we don't talk much, but we do much. Nanti tahun-tahun ke depan 2023 dan seterusnya. Orang berkata Indonesia kelam dan sebagainya, dunia maksudnya bumi. I don't believe so. Semua tergantung gimana caranya kita beriman. Semua tergantung caranya kita melangkah dengan iman. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Dia bawa bujang pembawa senjatanya. Adapun Saul juga punya bujang pembawa senjata, malah banyak. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Gini loh ya, iman itu bukan untuk dierami. Dia sama 600 Kopassusnya. Kalau Yonatan hanya punya satu pembawa senjata, Saul punya 600 orang gagah perkasa. Tapi melempem semuanya karena mereka tidak berbuat apa-apa. Bukannya berada di medan perang, Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima. Urapan itu bukan untuk nganggur loh. Mari kita harus ngerti satu hal. Pengurapan itu diberikan dalam konteks peruntukan. Gak ada orang buka PT demi supaya punya PT. Orang buka PT supaya punya bidang usaha. Demikian juga iman. Urapan itu bukan untuk kita rasakan. Bisa kita mengalami perasaan urapan atau manifestasinya, tapi itu bukan tujuan. Tujuan urapan di dalam kehidupan kita adalah supaya kita melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita harus membedakan antara hadirat Allah dan urapannya. Hadirat Tuhan itu enggak untuk melakukan sesuatu, itu persekutuan. Kita bisa tinggal diam di dalam hadiratnya, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. In your presence there is peace, in your presence there is joy, and there is pleasure, everlasting pleasure. Akan ada kenikmatan selama-lamanya. Tapi urapan itu adalah kuasa. Hadirat Allah itu pribadinya, dia datang di tengah-tengah kita. Dia hadir di dalam diri kita. Tapi Tuhan juga mengimpartasikan kuasa. He imparts power on his children. Dan urapan itu bukan hanya terjadi ketika seseorang didoakan lalu rebah. Itu tanda. It's a sign given. Misalnya, saya pernah sekali dalam sebuah pertemuan kecil ada satu orang itu, waduh, mereka bersaudara. Waduh, orang yang meremehkan segala sesuatu. Orang yang gak percaya agama, memang Kristenan itu bukan agama. Makanya justru itu dia harus ngerti bahwa kekristenan itu kehadiran Allah. Saya ngomong biasa, ngomong apapun gak mempan. Lalu kita berdoa, Tuhan Yesus, lalu saudaranya dia, sama-sama ini kakak adik, tiba-tiba rebah, boom, langsung matanya terbelalak seperti ikan koki.
Dia berkata, what is this? Dia bilang, ada setan di ruangan ini. Saya bilang, bukan setan. Saudaramu dijamah Tuhan. Itu tanda. Tanda bagi orang yang ragu. Orang yang bertanya, Tuhan kau ada di mana? Kadang-kadang Tuhan berikan. Tanda bagi orang tidak percaya. Tapi urapan itu definisi utamanya bukan itu. Urapan itu kuasa. Dan semakin ditambahkan kalau kita setia. Tapi yang pasti urapan tidak untuk dierami. Iman tidak untuk ditunggu-tunggu. Saul itu nunggu apa? Duduk di ujung Gibea. Makanya dia punya urapan basi. Karena setelah diurapan, dia duduk di bawah pohon delima. Peduli amat kalau 600 gagah perkasa itu dulu pernah mengalahkan Filistin. Urapan tidak pernah jadi mantan. Anda kan berhenti diurapi kalau Anda berhenti bergerak. Kita akan berhenti untuk diurapi kalau kita berhenti taat. Kita akan berhenti diurapi kalau kita berhenti mencoba. Urapan itu bukan untuk coba-coba. Urapan tidak perlu dierami juga. Kenapa dia duduk di sana? Di bawah pohon delima. 600 orang itu orang gagah perkasa. Orang-orang Saul itu semuanya orang pilihan. Kalau Anda baca di perjanjian lama. Dia pilih itu handpick loh. Satu persatu loh. Orang paling hebat dari suku ini, suku itu. Semua ikut Saul. Jadi ini orang-orang yang seharusnya notabene bukan hanya Kopassus. Tapi tentara yang diurapi. Tentara Israel yang dihina sama Goliat itu. Ini orang hebat. Kok bisa ya orang hebat tiba-tiba melempem seperti ini kok bisa ya? Because you don't do nothing. Karena Anda tidak melakukan apa-apa. Saya nggak peduli kalau saya pernah diurapi. Mau di stadion mana, di negara mana. Kalau hari ini saya berhenti, iman saya jadi dorman. Iman saya jadi stagnan. Saya nggak bisa banggakan urapan dulu. Urapan itu akan berhenti diberikan dalam kehidupanku. Kalau Anda baca di Yesaya 61, jelas di sana kata, Tuhan Allah, Roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku. Itu loh, bagian scripture, bagian firman yang sama Yesus dibacakan di bait suci setelah Yesus menyembuhkan. Dan Roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku. Untuk. Baca terus itu, Yesaya 61 gak habis-habis itu. Untuk apa dijelaskan. You know you are anointed for something. Makanya orang Indonesia doanya kenceng. Tapi kenapa pemakaian Tuhan belum kenceng atas gereja-gereja Indonesia? Karena kita punya langkah tidak segede doa kita. Dan kita seringkali malahan lamban. Perkara-perkara kecil aja stagnan, perkara kecil aja dorman. Makanya Tuhan tidak bisa bekerja, bukan karena Tuhan tidak mau. Tuhan tidak bisa paksa kita bekerja. Anda harus tahu urapan itu tidak diletakkan di kepala, dia dituang di kepala berakhir di kaki. Bak urapan di kepala Harun turun ke janggutnya. Dan ke janggut terus turun. Kalau Anda mau belajar, kalau kita mau pelajari hukum gravitasi, turun terakhir itu di jempol kaki. Tempat kita melangkah, menjinjit dan kita mulai lari. On your mark, get set, go! The anointing, the right place, the rightful place for the anointing is on our feet. Urapan kita, tempat yang paling tepat untuk pengurapan Allah dalam kehidupan kita itu di kaki kita. Juga di tangan kita, kalau itu mengalirnya ke sini kan dari janggut, bukan ke tubuh tapi ke lengan turun, maka dia akan menetes dari ujung-ujung tangan kita. Urapan itu hanyalah untuk orang yang menjadi tangan kaki Tuhan. Yang berani melangkah, yang berani bertindak. Sekarang saya mau tunjukkan, kenapa saya jelaskan semuanya, supaya kita mengerti bahwa sebagian besar kita itu menunggu something for nothing. Kita menunggu sesuatu tanpa jelas apa itu. Bapak ibu saudara, stop praying already. Pastor Philip suruh saya berhenti doa. Bukan kita menghentikan hidup doa kita. Kalau doa kita mulai terkesan bertele-tele, mengulang-ulang dan menunggu-nunggu apa, tidak jelas tuh yang kita tunggu atau menanti-nanti. Stop praying, start acting. Berhenti berdoa, mulailah bertindak atau melangkah. Sekarang saya ngerti kenapa bisnisku belum jebol juga. Karena kita tidak berani melangkah memberi. Itu hukum Allah. Kenapa hari ini saya mengerti? Kenapa keluargaku sampai sekarang terus sempoyongan secara rohani? Karena kita tidak melangkah untuk melayani dan mengutamakan orang lain juga. Itulah sebabnya saya didoakan terus. Gini loh Bapak Ibu, percuma. Kalau Anda punya charger, tapi kalau baterai Anda sudah soak, Anda terus
charge dia, percuma. Sebentar kelihatan 100%, setelah dicabut, jadi sebenarnya masalahnya bukan di listriknya, seberapa banyak hamba Tuhan akan tumbang tangan. Tapi soak resepsi penerimaannya. Dari sini kita mengerti satu rahasia kenapa mujizat belum juga terjadi dalam kehidupan seseorang. Kenapa belum ada penyertaan Allah? Karena kita lamban dalam melangkah. Dan celaka kalau ini sudah mendarah daging jadi budaya kita. Orang-orang yang, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membaca berikutnya ya. 600 orang banyaknya, ayat 3. Ahia anak Ahitub saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli imam Tuhan di Silo. Waduh, who's who in the zoo? Everybody was there. Semua orang ada di sana. Siapa adalah apa? Ahia anak Ahitub saudara Ikabod. Aduh sudahlah, Tuhan itu gak fanatik sama nama. Tuhan itu gak ngefan sama siapa-siapa. Percayalah saya. Sekalipun jikalau ada pendeta-pendeta terkenal pun dikumpul satu ruangan. Kalau mereka gak berbuat apa-apa sesuai yang disuruhkan Tuhan atas mereka. Ya gak ada urapan di ruangan itu. Gak ada urapan. Bener. Ahia anak Ahitub, kurang apa? Saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod, dipakai sekalian pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujungnya satu berdiri sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Dari satu ke tempat ini, ingat ya, antara kita dan kemenangan kita di depan itu selalu ada bukit dan ada lembah yang terbentang sebagai rintangan. Dan itu tidak bisa diseberangi dengan iman. Itu harus diseberangi sama kaki. Tuhan tidak akan memberikan kemenangan langsung ke kemahmu. Kalau Anda baca nanti di ayat-ayat berikut, ternyata kegentaran yang dari Tuhan tidak menghampiri Yonatan. Yonatan yang harus jemput bola. Makanya disebut berbahagialah kaki. No, indahnya kaki yang membawa kabar baik. Kaki imam itu diberkati waktu dia masuk ke sungai. Sungai itu baru membelah sungai Yordan. Waktu mereka membawa tabut perjanjian. Ini kakinya. Kaki mereka keluar dari sungai Yordan. Kembalilah. Waktu mereka menyeberang masuk ke Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Saudara coba lihat kaki Anda. Lihat tangan Anda. That's the rightful place of the anointing. Nah pertanyaan saya sekarang, tangan kita sudah melakukan apa untuk Tuhan? Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya, kakiku melangkah cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Jangan kebalik ya, kakiku besar di sorga. Lord bless me, bless my business. Tidak terjadi. Dan saya ngomong ini bukan fundraising ya. Ini adalah prinsip. Ini adalah spiritual law atau hukum rohani. This is hukum rohani. Ini hukum rohani. Ini bukan seperti hukum gravitasi loh. Saya jelaskan jangan lompat dari tingkat 10. Gak peduli jikalau Anda itu TL atau gembala. Kita bisa berdoa, tidak ada urapan. Tapi ketika janda Sarfat itu atau ketika janda di zaman Elia, Elisa itu beritahu masakan roti itu. Nabi makan. Minyaknya tak pernah berhenti dibuli. Saya tidak berkata memberi nggak makan Nabi. Tapi ketika mereka melangkah atau bertindak dengan iman, there the anointing dikeskan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin untuk Anda melihat bahwa berkat yang sudah ada di depan kita itu sebatas rintangan ketaatan. Kalau kita mau melangkah, maka kita akan sampai ke sana. Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba.
Itulah sebabnya beberapa orang yang disuruh jadi pemimpin misalnya nggak bisa. Bisa nggak bisa itu Anda tidak tahu sebelum Anda melangkah. Kalau Anda diberi kesempatan sama Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Waktu Tuhan memanggil saya pertama kali untuk berkhotbah, ampun deh saya berkata nggak salah. Tuhan, aku ini anak kedua. Ini saya kasih contoh-contoh aja ya. Apa yang saya sampaikan ini ilustrasinya susah. Kalau saya kasih aplikasi terlalu sempit karena semua orang punya aplikasi sendiri. Tapi saya kasih 1-2 aja untuk memberi contoh gimana berpikirnya. Apa yang saya sampaikan ini prinsip dan pewahyuan dan rema dari Tuhan. Semoga Anda bisa melihat ternyata kuncinya selama ini. Yang selama ini kita tunggu-tunggu dari Tuhan. Yang selama ini kita nanti-nanti. Yang selama ini kita teriak-teriak ke sorga. Ternyata sudah diberikan. Cuman kuncinya ada di kita. Kita nggak tahu kuncinya ada di kita. Kayak orang yang cari kunci mobilnya. Mana kunci mobilnya? Ternyata di kantongnya. Ternyata di situ. Semoga khotbah ini membuat Anda sadar bahwa your miracle isn't so far away as you think so. Mujizatmu tidak sejauh yang kau kira loh. It's in your pocket, my friend. Ada di sini sudah. Waktu Tuhan suruh saya khotbah pertama kali, saya berkata, aduh Tuhan yang benar aja. Saya diam kan, nggak perlu saya mempromosikan diri. Bapak, Om Tante nggak mau undang saya khotbah ya. Kalau memang Anda dipanggil untuk berkhotbah, akan ada pintu terbuka. Saya mulai diminta sama orang untuk khotbah segalanya. Saya bilang ya Tuhan, malah justru kalau panggilan malah takut. Akhirnya sungguhan saya khotbah, nggak salah Tuhan. Nggak salah ya Tuhan. Nggak salah. Saya bilang saya persiapkan semalaman itu nggak bisa tidur. Toh percuma karena memang dari dulu saya baru tahu sekarang saya nggak bisa khotbah lewat catatan. Jadi semua yang saya catat malah saya tidak khotbahkan. Jadi kalau saya memang mau tidak khotbahkan sesuatu, catat itu. Sungguhan kan? Akhirnya saya khotbahkan. Itu salah nggak keruan. Itu di tempatnya salah satu volunteer kita sekarang, Andrew. Di persekutuannya itu salah satu pertama kali saya berkhotbah di Indonesia. Di depan saya itu semua tante-tante semua. Dan saya berkata, mari kita tundukkan. Saya bilang, mari kita tundukkan mata kita. Ketawa mereka. Mari kita tutup kepala kita. Tutup mata, tundukkan kepala. Saya salah kaprah. Wah, ketawa malahan. Mari kita masuk dalam dosa. Wah, tambah ketawa. Tapi Tuhan ngomong sama saya, bukan dalam pinternya kamu khotbah. Kamu ngelangkah dan ketaatanmu di situ ada berkat. Tapi waktu saya mulai sebut Yesus, mereka tidak ketawa lagi. Wah, ada satu yang teriak. Kelepasan langsung. Ada yang bawa jimat. Kalau tidak salah, pegawai atau pembantunya salah satu ibu-ibu itu. Grandma saya sendiri pun ikut yang belum kenal Yesus nangis di sebelah situ. Terima Tuhan. Itu khotbah saya pertama lah. Tuhan cuma minta ketaatan kita. Lu nunggu apa? Mosrek Tuhan, mosrek. Untung saya gak mosrek-mosrekan. Kalau kita mau tunggu serak itu sama dengan urapan kita erami. Urapan enggak untuk eram-eraman. Urapan itu enggak untuk dirasa-rasakan. Aku harus merasa mantap, yakin baru aku melangkah. Forever and ever, bye-bye. Sudah enggak mungkin pernah mantap. Sampai sekarang pun saya enggak pernah mantap kok. Tuh, sungguhan ini bukan merendahkan diri di atas Monas. Sampai sekarang pun saya tetap merasa enggak mantap kok. Rasa enggak merasa peduli apa? Peduli banget. Peduli apa? Yang penting pokoknya kita belajar melangkah. Jangan tunggu-tunggulah. Jangan mantap-mantap lah. Aku harus tunggu mantap dulu. Enggak lah. Kalau memang Anda tahu that's the right thing to do. Itu adalah hal yang perlu. Itu hal yang betul untuk Anda lakukan. Hal itu benar. Bukan hanya perasaanmu. Perasaan kan juga bisa salah. Tapi kalau kita sudah diteguhkan Tuhan berkali-kali. Ada konfirmasi lagi dan lagi. Orang-orang sekeliling kita pun sejahtera. Tahu bahwa itu adalah porsi atau bagian kita is your cup of tea. Drink it. Drink the tea. Jangan ragu, tidak usah tunggu. Karena orang Indonesia bukan orang Indonesia, kita lah. Kita ini yang paling suka. Aku harus rasa mantap dulu, aku harus rasa serak dulu. Iman bukan untuk perasaan. Urapan bukan untuk eram-eraman. Siapa suruh 600 orang. Menurut saya Saul itu duduk di ujung Gibea. Di bawah pohon delima. Yang di Migron itu dengan rakyat yang ada bersama dengan dia. Kira-kira 600 orang Kopassus. Itu mereka nunggu apa sih? Mereka bawa. Saya tahu. Ketahuan deh. Mereka bawa baju efod. Mereka mau konfirmasi lagi. Mereka perlu lebih serak lagi. Mereka perlu peneguhan lagi.
Yonatan gak gitu. Sini, ajak satu bujangnya. Kita maju ke depan sana. Dia sudah muak melihat. Ayahnya hanya tunggu saja. Perlu konfirmasi lagi. Yonatan sebagai orang yang mengerti, yang pernah makan madu. Itu. Madu Tuhan di dalam hutan. Yonatan tahu matanya itu sudah tercelikan, matanya itu sudah bersinar. Dia tahu bahwa this is not how the anointing operates in the lives of believers. Ini bukanlah caranya urapan itu beroperasi dalam kehidupan orang percaya. Ini bukan. Bapak ibu saudara, ada hal-hal tertentu yang Anda tunda-tunda sampai hari ini. Ya itulah penghalangnya. Jadi jangan tengking setan. Dalam hal ini setan gak salah. Setan ada porsinya untuk disalahkan. Tapi sebenarnya kita juga... Nah kalau kita gak pakai kunci kita loh, kita tengking setan itu patut ditengking. Tapi waktu ditengking dia kali ini bisa protes. Kenapa aku? Aku gak salah dalam hal ini kok kamu tengking aku. Sama dengan kalau kita hilang kunci lalu kita marahi istri kita atau marahi pembantu. Mana kuncinya? Marahi anak lagi. Kemarin kan kamu bawa mobil kan mana kuncinya papa? Mana kuncinya papa? Anaknya udah nangis. Tapi tiba-tiba anaknya diam dan berkata, itu kantong papa itu. Oh iya. Jangan selalu salahkan orang lain. Some of the miracles, mujizat terbaikmu itu belum terjadi karena ada penundaan ketaatan. Ada satu lemot waktu. Dibutuhkan waktu lebih banyak bagi beberapa orang untuk buffering. Itu kan menjengkelkan ya. Kita lagi nonton sesuatu, itu udah bagus, sudah wah luar biasa misalkan. Saat teduh bersama ya kan. Dan sebenarnya kuncinya adalah sudah adalah, aduh kuncinya ini apa nih? Buffering, loading lagi. Bayangin, sorga rasa gimana kalau kita berkata tunggu dulu. Aku lihat dulu yang lainnya gimana. Aku lihat dulu and wait and see. Ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang itu yang tidak bersunat. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. I love this ayat 6. Yonatan punya iman grade-nya beda. Bukan lebih besar dari papanya. Yonatan itu lebih real imannya. Lebih nyata. Kok bisa? Dia ngomong gini. Hey Jo gitu ya. Mungkin kalau orang Indonesia Timur ya. Jo, apa ya? Ya Jo ya. Enggak ya. Saya salah berarti ya, nggak tahu. Pokoknya sini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat. Dia pakai kata mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Lalu saya sangat kagum dengan kata mungkin. Real ya. Dia nggak ragu, nggak bimbang. Tapi dia nggak tahu pasti. Tapi dia tahu di dalam hatinya dia mengenal Tuhannya. Bukan hanya dia mengenal Tuhannya, menurut saya dia ada referensi. Karena Yonatan ini kan hidupnya nanti setelah zaman Samuel Eli. Sebelum itu kan sudah ada yang namanya Musa, Yosua, bahkan Abraham, Ishak, Yakub. Saya percaya deh gimana caranya yang namanya Yonatan ini pasti punya akses untuk belajar semua Torah itu atau Taurat Tuhan. Pasti mungkin dia itu terinspirasi oleh Yosua, siapa tahu. Tapi dia berkata, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Daripada kita nunggu apa? Nunggu sampai kapan ya gak jelas agendanya. Daripada sama-sama gak jelasnya. Mending aku gak jelas melangkah daripada gak jelas menunggu. Saya suka real sekali imannya. Akhirnya dia berkata, sini kita juga gak ngawur. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Jadi dia gak tahu pasti dong. Apakah ini gegabah, melangkah, nekat? Bukan. Sebab Yonatan itu dari Israel, bukan dari Surabaya. Dia bukan bonek-bonek saja. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Mungkinkah dia terinspirasi melihat peperangan Yosua? Mungkinkah dia terinspirasi karena tahu cerita bagaimana Abraham membebaskan kemenakannya dari Raja-raja 11, dengan Abraham cuma bawa servants-nya, bawa pegawai-pegawainya yang gak bisa perang. Bawa pembantu, beberapa tukangnya, ayo sini, pacul,
alat-alat pertaniannya diubah runcing menjadi senjata pas-pasan. Dengan sedikit orang, dengan sedikit amunisi, dengan perlengkapan senjata yang primitif sekali bisa menang. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk nolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. So real. Seluruh cerita ini Anda baca. Gak ada Tuhannya di dalamnya. Tuhan gak suruh, gak inisiatif seolah-olah. Tapi Anda lihat nanti ayat 15. Kita akan sudah bacakan tadi. Kegentaran yang dari Tuhan terjadi. Pertama matinya cuma 20. Lalu satu kemah itu takluk semuanya. Terjadi gempa bumi sampai ada supernatural occurrence. Sesuatu yang mulai dengan iman, langkah iman yang alami. Berakhir dengan intervensi supra alamiah. Coba bayangkan. That God honors natural faith. Tuhan itu menghargai iman yang seolah-olah natural. Tapi kalau kita belajar untuk percaya dan melangkah tepat waktu, tepat guna, Tuhan itu ada di sana sekalipun Tuhan tidak banyak bicara. Allah yang ajari kita untuk bekerja tanpa banyak ngomong, Tuhan kita juga gak banyak ngomong loh orangnya. Tuhan tuh gak banyak bicara, tapi sekali dia bicara, cukuplah bagi kita, gak usah minta-minta tanda. Ayat 7 lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jangan takutlah. Kalau kita itu dengan iman pas-pasan seperti Yonatan waktu kita melangkah 1, 2, 3 langkah pertama, pasti nanti Tuhan barengin kita. Akan ada orang-orang yang sepakat sama kita, gak mungkin kita sendirian. Awal mula kita merasa sendiri, tetapi waktu kita melangkah dengan iman, Tuhan pasti kasih kita teman. Tuhan tuh gak pernah izinkan kita itu yatim piatu. Lah kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Waduh, sekali memperlihatkan diri sudah gak bisa dibawa radar. Memperlihatkan diri, ini yang saya sebut point of no return. Bisa sih, tapi Yonatan gak mungkin balik kucing. Gak mungkin dia setelah menampakkan diri lalu dia ketakutan. Apalagi mereka pasti mengenali dari pakaiannya, mereka gak buta, ini pasti pangeran. Kalau sampai dia lari, maju kena, mundur kena, ini bukan warung kopi. Maju kena, mundur kena maksudnya apa? Kalau dia maju gak berani, mundur, dia bisa dihukum sama papanya. Kamu mempermalukan negara, you're a national shame. Kamu ini adalah celah nasional kita. Gak bisa dia sekali menampakkan diri. Tuhan padahal belum bertitah seolah-olah. Ayat 9, apabila kata mereka kepada kita begini, pakai apabila lagi. Berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Pertanyaannya adalah ayat 9. Kalau mereka berkata berhenti di sana, maka kita tinggal di situ dan kita tidak naik mendapatkan mereka. Then what's next? Gak ada ini. Iman itu penuh resiko. Ada satu titik memang kita tidak bisa menentukan. Kalau sampai mereka berkata, stay there, tinggal di sana, kami datang. Gak mungkin dia mundur dia mempermalukan Tuhan. Mempermalukan orang Israel, mempermalukan ayahnya. Tapi kalau dia diam, dia bisa habis, dihajar, bisa dibunuh. Filistin itu memonopoli besi zaman itu. Jadi tentara Saul ini mungkin yang punya pedang sungguhan, cuman Saul, yang lainnya mungkin pakai pacul. Tapi karena mereka punya urapan, dulu mereka bisa menang. Sekarang mereka gak ada urapan, lebih sadis lagi. Udah gak punya urapan, gak punya senjata lagi. Mendingan orang gak punya urapan, masih punya senjata, matinya lebih lama. Ini dua-dua gak punya. Coba bayangkan, si Yonatan berkata, kalau sampai mereka berkata berhenti di sana, ya kita tunggulah. Waktu itu gimana? Shira, whatever will be. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Kalau mereka berkata, come up ke sini. Nah, come on bro. Let's finish it. Kita habiskan steak ini. Bapak Ibu Saudara, iman itu bukanlah kepastian ternyata. Kecuali iman keselamatan. Kecuali iman pada firman yang tertulis ya, itu kepastian. Udah jangan negosiasi, gak perlu tawar-menawar lagi. Kalau yang tertulis itu gak usah dengar suara Roh Kudus lagi, itu sudah suara Roh Kudus, ditulis lagi.
Jangan sampai kita bebal. Kalau sudah suara Roh Kudus ditulis lagi itu sudah gak. Bayangin. Kalau sampai kita ada makanan di depan papa, mama berkata jangan makan. Mama sudah ngomong jangan makan. Dan di mangkoknya ada tulisan silang gede. Do not eat. Kalau kita sampai makan itu bebal namanya. Tuhan kalau bilang itu sudah tertulis di Alkitab. Itu berarti suara Tuhan dikasih silang atau dikasih centang. Jangan lagi kita minta peneguhan dari Roh Kudus kalau sudah ditulis di Alkitab ini. Kecuali hal-hal yang ambigu, yang gak jelas harus dibaca konteksnya. Tapi kalau perintah langsung apalagi kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jangan ditawar lagi. Tapi karena ini bukanlah perintah secara direct, langsung, memang ada risiko. Dan ternyata kalau bukan keselamatan, bukan firman tertulis, iman itu bukan kepastian. Ternyata iman itu keberanian. Anda harus tahu, iman itu bukan kepastian, iman keberanian. Saya ingat pada waktu saya pertama kali maju ke depan untuk terima Tuhan, tahun 92 itu maju ke depan situ. Bagi saya, bagi seorang muda sekalipun di hadapan 50 aja jemaatnya, itu kayak mau copot hatiku. Apalagi gengsi saya itu segunung dulu. Mana mau saya kalau sampai ke depan situ, kalau saya sampai geblak gimana, saya sudah ngomong gitu. Orang-orang beberapa minggu lalu ada yang geblak-geblak. Kalau sampai saya rebak itu, wah pikiran saya anak muda. Tapi ternyata iman itu tidak ada kepastian. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi waktu saya maju ke depan waktu itu. Tapi yang dibutuhkan yang Tuhan mau dari saya hanyalah saya berani melangkah. Ini bukan hanya altar call, tapi altar call itu patron. Setelah itu, itulah patron hidupku. Jalan dengan iman. Atau the just shall live by faith. Orang percaya harus hidup dari imannya itu ternyata gitu. Gak bisa enggak. Kalau kita mau dipakai Tuhan. Kalau kita mau melihat pemakaian Allah, kalau kita mau melihat campur tangan Tuhan, kita harus berani melangkah. Supaya Anda ngerti ya, ini rema semua yang saya berikan pada Anda. Jadi gak ada satupun di sini sekarang saya mikir, saya mau arahkan firman ini ke arah apa gitu. Anda melangkah apa, karena C.G. Van udah lewat kan. Saya juga bukan fundraising, bukan apa-apa. Saya gak ada sesuatu di dalam benak saya, ada program apa untuk kita dukung bersama, gak ada. Ini benar-benar semurni-murninya hanya ingin melengkapi Anda dengan roh iman yang betul. Melengkapi Anda, karena saya merasa hidupmu sebentar lagi ini Bapak Ibu, apalagi memasuki tahun baru 2023 seterusnya ini. Saya rasa kalau orang-orang yang dilatih dengan iman dan mereka lulus lewat pengajaran seperti ini menangkap dengan segenap jiwa, orang-orang seperti itu nanti akan melihat perkara-perkara Allah dalam hidupnya. Tapi kalau enggak, Anda seperti minum tetapi langsung menyodorkan lidahnya ke air, tidak pernah mempelajari tool-toolsnya yang dari Tuhan, tapi langsung aja seperti anjing yang menjilat, minum langsung ke air, yang begitu gak akan melihat kemenangan perang dari Tuhan. Saya merasa khotbah saya ini akan memisahkan laut merah kiri dan kanan. Orang-orang yang nangkep nanti akan lihat perkara ilahi, orang-orang yang tidak nangkep tidak akan melihatnya. Saya semoga sisi satunya sepi, yaitu tidak menangkapnya itu supaya nggak ada orang. Saya berdoa seluruh jemaat di sini akan mengalami perkara-perkara ilahi yang dahsyat dalam hidupnya. Amin. Ternyata iman itu bukan kepastian, tapi keberanian. Keberanian untuk melangkah berdasar iman. Saya kasih 3 poin sederhana untuk kita yang seringkali suka tunggu-tunggu. Perkara-perkara silly, perkara-perkara yang konyol seperti, siapa di sini mau saksi? Siapa mau doa? Di Indonesia itu trennya lama. Kalau kita mau langsung itu tunjuk orangnya. Gak mau tunjuk orang. Tapi anehnya jatuh dalam dosa selingkuh. Gak usah ditunjuk tuh. Kejadiannya malah mengejutkan dan shocking buat orang. Lu kok bisa? Dan begitu cepatnya. Tidak ada babi bu, gak ada basa-basi. Pup langsung jatuh. Menurut saya rasa ada satu tren yang gak baik. Lebih baik budaya tertentu yang maju juga inisiatif, mundur ya inisiatif. Mendingan gitu fair. Kita Indonesia kok, kalau kita jatuh inisiatif, maju tidak inisiatif. Saya mending terima culture yang jatuhnya inisiatif, maju juga inisiatif. Paling enggak ada kontendernya gitu loh. Ada pesaing yang berbobot gitu.
Saya rasa Indonesia kalau mau maju, gereja-gereja Indonesia, orang-orang Kristen kalau maju dalam segala sektor ke depan, harus orang beriman yang tunjukkan gimana beriman sama Tuhan. Saya berharap ya, kalau saya jadi Anda, terus terang, hal-hal yang simple-simple sebelum saya kasih poin ini. Kalau saya datang ke gereja, saya akan usahakan datang early, karena budaya telat tadi saya jelaskan, tapi saya nggak jelaskan di sini, nanti dengar sendiri. Saya akan duduk sedepan mungkin meskipun hadirat Tuhan sama, Tuhannya sama, orangnya nggak sama. Paham maksud saya? Karena kalau semakin depan Anda lebih bisa konsentrasi sih. Saya kagumi yang di belakang sendiri. Kalau Anda bisa konsentrasi, puji Tuhan, haleluya. Makanya speakernya kita atur semua, sound systemnya segalanya ada. Ada TV-nya juga kan, supaya Anda bisa konsen. Tapi kalau di depan, minus semua asisten ini, tetap lebih mudah konsen. Kalau saya datang ke gereja, saya akan datang early. Saya akan tidak tunggu-tunggu, saya mau maju. Makanya ada ayat di Mazmur, aku ingat waktu aku maju ke rumah Tuhan, aku lari mendahului yang lainnya. Jangan tunggu-tunggu. Kalau mungkin Anda misalkan budaya tunggu-tunggu seperti apa? Misalkan kalau Anda dalam pujian penyembahan gitu, Anda kepingin berlutut. Karena berlutut itu proskuneo, itu juga firman Tuhan. Itu juga caranya bangsa Israel memuji Tuhan dan itu ada di dalam firman. Perjanjian baru pun masih teruskan Paulus berlutut. Hamba-hamba Tuhan ini. Yesus berlutut. Kalau ada berlutut, jangan malu-malu. Asal kita gak berlututnya cari perhatian lalu dengan lutut langsung naik ke atas mimbar gini sambil berlutut gitu terus. Enggak, berlututnya untukmu dan untuk Tuhan sendiri, gak apa-apa. Ada orang yang mau berdiri silakan. Menurut saya kita itu terlalu nurut. Suruh berdiri, suruh duduk. Saya pernah sekali kecele dan itu malu. Tapi mendingan saya malu sekali-kali, tapi selebihnya glory. Waktu saya kemarin di Jogja gitu ya. Waktu sudah semuanya selesai, ternyata ada presentasi. Setelah itu masih ada satu yang nyanyi. Nyanyi lagu apa ya saya lupa, tapi nyanyi lagunya kayak daerah gitu, bagus sekali. Pada waktu itu lagi grand opening, bukan keesokan hari saat teduh bersamanya. Jadi pas semuanya setelah selesai pra ibadah punya klip itu, saya langsung berdiri, haleluya. Saya berdiri sendiri. Di belakang sana ada pejabat kayak ada apa semuanya, saya berdiri sendiri. Akhirnya saya ditepuk-tepuk dari belakang, kok masih ada presentasi lagu. Oh oke, ya udah duduk, nggak perlu malu. Nggak perlu. Daripada orang malu-malu berdiri. Oke, berdiri. Berdiri pun masih lihat kanan kiri loh kita tuh. Ya, iya. Kayak tanya sama kiri kanan. Kiri kanan juga tanya Anda kok. Iya. Sama kok. Berdiri nggak apa-apa, jangan usah takut malu. Kalau kita tahu bahwa itu kesempatan untuk kita ekspresi sama Tuhan, jangan tunggu. Sekali-kali saya kecele kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Itu kebudayaan yang perlu pecah sih. Itu icebreaker-nya itu harus pecah. Karena itu yang membuat kita jadi nggak nyanyi. Itu membuat kita nggak mau memimpin. Itu membuat kita nggak mau apa-apa sama Tuhan. Dan itu kelihatannya kecil, tapi rubah kecil itu kalau nggak ditangkap, nggak akan ada kebun buah-buahan dalam kehidupan. 3 poin ini tuliskan dengan budaya tunggu-tunggu. 1. Berani jadi yang pertama daripada tidak jelas tunggu apa. Catat itu, jadikan prinsip hidupmu. Dalam perkara yang silly, yang konyol, sampai perkara-perkara yang penting dalam hidup Anda, jadikan ini rema. 1. Berani jadi yang pertama. Daripada tidak jelas tunggu apa. Ya? Haleluya. 2. Jangan minta tanda. Tapi penyertaannya saat kita melangkah. Loh tapi tadi. Si Yonatan kan lihat minta tanda. Apabila mereka berkata tunggu, kita tunggu di sini. Tapi apabila mereka berkata ke sini, kita ke atas sana, kita hajar mereka. Itu tanda diberikan setelah mereka menampakkan diri, setelah mereka melangkah. Tapi jangan sampai kita itu anak-anak Tuhan di sini di Indonesia atau di gereja ini, kita itu terlalu memuliakan tanda. Tanda itu menjadi Allah. Ini minta tanda memang, tapi setelah dia melangkah, setelah dia menampakkan diri, orang Filistin lihat, dia berkata, nah, next what? Di ronde 2-3-nya dia bertanya, aku mending begini atau ke situ? Tapi kalau kita, tanda itu dipakai untuk halangan kita melangkah. Kalau Tuhan gak memberikan hijau, aku gak melangkah. Gak bisa begitu. Kalau Anda tahu itu sesuatu yang betul untuk dilakukan, sesuatu yang benar, sesuatu yang alkitabiah apalagi, dan damai sejahtera di hati. Kalau Anda lihat sebuah kebutuhan inisiatif, misalnya kalau kita nanti melihat, saya cuma bisa bayangkan aja, Tuhan tuh ngomong sama saya dalam doa saya merasa Tuhan bicara sama saya, ya ujilah. Nanti suatu hari, Indonesia itu akan selalu menjadi ajang internasional whatever. Gak bisa dengan budaya malu-malu, gak boleh.
Kita harus berani. Kalau kita lihat orang bingung, tanya, how can I help you? Jangan tunggu. Kita tuh tunggu-tunggu. Kalau kelihatan ada satu orang, itu gak ada hubungannya dengan dia punya kepribadian itu dominan atau apa, gak ada hubungannya, sungguhan. Ini karakter Kristus, ini gak ada hubungannya dengan itu semua. Inisiatif itu gak ada hubungan dengan personality, gak ada. Gak ada. Saya dorong Anda, jangan minta tanda lah dalam hidup ini, tapi penyertaannya saat kita melangkah. Tuhan, aku akan bantu orang itu yang bengong, sertai aku supaya ini nanti malah ketemu sama sida-sida dari Ethiopia. Aku harus ngambil langkah iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi jemaat yang pasif. Jangan jadi jemaat yang malu-malu. Kalau Anda tidak menyembunyikan dosa, malu apa? Gak ada yang perlu dimaluin. Asal di sini kalau kita tahu bahwa kita tidak menyembunyikan dosa, gak usah malu. Yang gak usah curi perhatian. Tapi kita juga gak usah malu-malu. Kalau kita mau bantu orang, mau tanya, mau ini, inisiatif. Jadilah gereja yang hidup. Gereja Tuhan di perjanjian baru. Yang ketiga, setiap langkah iman kita mendatangkan kuasa. Ingat itu ya, seperti yang saya katakan panjang lebar tadi, ternyata kuasanya ada di kaki. Ingat Petrus kapan mulai mengambang di atas air? Waktu dia disuruh Yesus, dan dia minta, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku ke sana, jalan kepadamu. Langsung jalan? Tidak. Tuhan berkata, kemarilah, dan tidak terjadi apa-apa. Petrus tetap di perahu. Detik di mana dia keluar kakinya, melangkah, baru dia berjalan. Ternyata kuasa Tuhan letakkan dalam langkah kita. Bukan di perasaan kita srek atau enggak. Kalau Anda kalau kita bisa renungkan ini menjadi prinsip kehidupan kita, niscaya nanti tahun-tahun ke depan, dari sini akan muncul banyak orang-orang yang memimpin dalam kehidupan. Enggak hanya memimpin di dalam gereja. Saya mempersiapkan firman ini supaya mempersiapkan Anda jadi pemimpin di hidup ini. Bukan hanya pemimpin di dalam gereja. 3 hal yang saya sudah berikan. Budaya tunggu-tunggu harus dipatahkan. Yang pertama, kita harus berani jadi yang pertama daripada nggak jelas tunggu-tungguan. Nunggu apa sih? 2, jangan minta tanda, tapi penyertaannya saat kita melangkah. Pokoknya aku melangkah, sertai aku ya Tuhan. Sertai saya. 3, setiap langkah iman kita mendatangkan kuasa. Ingat, setiap langkah iman kita. Haleluya. God bless you. Dia jadi pemimpin semua. Dengan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyerupai Yesus Kristus, pemimpin kita, our great leader. Saya suka sekali salah satu sebutan Yesus di Ibrani adalah our great apostle. I love it. Tuhan Yesus selama ini sebutan akrabnya apa? Dia adalah gembala kan. Tuhan Yesus juru selamat kami, ini milikmu, kau gembalaku. Tapi saya perhatikan satu yang jarang dibahas. Jesus is our great apostle. Dia rasul besar kita. Jesus is our leader. Dialah yang memimpin iman kita. Dialah the author of our faith. Dialah yang menciptakan iman kita dan menyempurnakan. The author dalam bahasa Inggrisnya and perfecter of our faith. Author and perfecter. Author itu kayak author of a book. Penulis buku. Dia yang nulis iman kita. Dia yang menyempurnakannya. Author dan perfecter diblur jadi satu. Atau dijus bersama. Keluar kata leader. Gak peduli kalau dominan apa. Saya sampai kapanpun kalau saya ini. Tetap saya itu anak kedua dari 3 putra. Saya itu tetap lower. Saya tidak born a leader, you know. Saya gak lahir sebagai pemimpin. Saya memimpin karena beban. Saya memimpin karena lihat Tuhan. Kita semua pemimpin yang beda. Saya gak bisa mimpin di dunia Anda. Saya boleh pimpin Anda sebagai gembala sidangmu. Tapi Anda lah yang diangkat Tuhan jadi pemimpin di arealmu. Di kilometer itu Anda dengan keluarga Anda. Anda dengan orang di kanan kiri Anda. Di surrounding, di lingkungan Anda. Di tetangga, di pekerjaan Anda. You are the leader. Leader gak boleh tunggu-tunggu. Jangan biasakan tuh. Nah, jangan biasakan. Saya masih ingat kita barusan pergi ke luar negeri waktu di situ ada orang yang gimana. Saya sendiri lihat orang itu bengong itu saya tanyai apa yang bisa bantu. Saya sendiri guess. Terus dia tanya saya sesuatu yang lebih detail. Ternyata dia sudah pernah ke situ. Ini gimana? Sorry Dan, that's my limit. Saya bilang saya nggak tahu. Saya sendiri juga baru pertama kali ke sini. Saya arahkan dia ke Ashernya. Tak tunjukkan. No, I'm not a leader in Mawar Sharon. I'm a leader in Jesus.
Berarti kemanapun juga kita harus ringan tangan. Kemanapun juga kita harus dia bantu orang. Kemanapun juga kita harus ramah. Kemanapun juga kita harus jadi pengaruh. Meskipun di gereja orang yang tahu diri, saya gak berani kasih jawaban, itu adalah teritori seseorang, orang lain. Tapi kita kan bisa jadi tangan yang membantu. Kalau kita yang pertama kali menemukan itu, ya kita dulu yang menawarkan. Bapak ibu saudara, jadilah kayak gitu. Karena nanti ke depan, Indonesia akan memimpin. Indonesia akan memimpin apapun juga. Makanya di ibadah 1 saya jelaskan, tidak boleh minder. Nggak ada hubungan sama kepribadian. Saya nggak dominan, saya ini lebih cermat. Apalagi, dominan, cermat, bola. Saya cuma tahu satu sih kepribadian kita, hanya satu ini aja. Kepribadian bisa macam-macam, karakter cuma satu. Enak. Kalau kepribadian ada dominan, cermat, whatever. Karakter cuma satu, cuma Yesus. Jadi serupa dengan Yesus. Saya doa Anda semua jadi leader yang kompeten. Haleluya,